warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek stilistika dari salah satu cerpen terkenal karya Ayu Utami yang berjudul Lalita. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai aspek stilistika, mari sama-sama kita bahas pengertian dari stilistika itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stilistika merupakan ilmu penggunaan bahasa atau gaya bahasa dalam sebuah karya sastra. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai gaya bahasa dari cerpen Lalita. Nah, gaya bahasa atau majas adalah salah satu bagian gaya kata yang dimiliki oleh Ayu Utami. Nah, bahasa eksplisit yang diutarakan oleh Ayu Utami melalui novel Lalita juga menampakkan beberapa jenis gaya bahasa melalui deskripsi ceritanya. Nah, adapun gaya bahasa yang ada pada deskripsi cerita novel Lalita karya Ayu Utami adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah paralelisme. Paralelisme adalah gaya bahasa yang mengulang ungkapan yang sama dengan tujuan memperkuat nuansa yang sama. Nah, majas paralelisme pada novel Lalita dapat dilihat pada kutipan berikut. Lihatlah Jakarta, betapa kota ini memiliki warna aneh, warna yang membuat sesak napasmu. Nah, berdasarkan kutipan di atas, ada pengulangan kata warna. Pengulangan kata warna yang ada pada kutipan di atas berfungsi mempertajam nuansa makna, bahwa dari ungkapan kata pertama berupa warna mengandung makna muram atau sesuatu aura yang bersifat negatif. Oleh karena itu, aura yang negatif tersebut membuat ketidaknyamanan pada diri seseorang untuk menempati kota tersebut. Nah, yang kedua adalah personifikasi. Nah, personifikasi adalah majas yang membandingkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Majas personifikasi pada novel Lalita karya Ayu Utami dapat dilihat melalui kutipan berikut. Sebuah mobil panjang mengaum jalan sambil melaju kencang, menghalangi ia menyeberang jalan. Nah, berdasarkan kutipan dapat disimpulkan bahwa adanya penggunaan majas personifikasi. Nah, hal ini dikarenakan adanya perumpamaan sifat sebuah benda seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah simile. Simile atau persamaan adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Perbandingan yang bersifat eksplisit mempunyai maksud bahwa ia menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Pemanfaatan gaya bahasa bentuk simile ditandai dengan kata pembanding seperti seumpama, laksana, selayaknya, dan sebagainya. Kata pembanding tersebut digunakan untuk menggambarkan bahwa satu hal yang sedang dibicarakan mempunyai kesamaan atau hal yang sama dengan yang lainnya, di luar yang dibicarakan oleh penulis. Nah, adapun penggunaan simile pada novel Lalita karya Ayu Utami dapat dibedakan dari kata pembandingnya. Nah, berikut ini merupakan contoh kutipan yang mengandung majas simile. Memandang ke langit-langit. Ah, padahal perwira itu begitu gagah dan nekat sebelumnya, bagai monyet pejantan alfa. Nah, contoh yang kedua, ia mematung bagai seorang bocah menyaksikan tetarium kebun binatang berisi reptil yang baru saja melahap sesuatu. Nah, yang ketiga, rambutnya bagai benang-benang sutra yang disetrika dan digulung di bagian ujung. Nah, berdasarkan tiga kutipan di atas, telah ditunjukkan adanya penggunaan majas simile dengan penggunaan kata pembanding bagai. Nah, kata pembanding bagai pada kutipan pertama digunakan untuk membandingkan perilaku pewira dengan perilaku monyet. Nah, yang kedua, kata pembanding digunakan untuk membandingkan perilaku tokoh aku dengan perilaku seorang bocah. Nah, begitu pula dengan kutipan ketiga. Kata pembanding bagai digunakan untuk membandingkan wujud rambut dengan wujud benang-benang sutra. Nah, yang terakhir adalah repetisi. Nah,
Gaya bahasa repetisi adalah pengulangan kata, prasa maupun klausa. Nah, penggunaan repetisi pada novel Lalita nampak pada kutipan-kutipan berikut. Mata perempuan itu menjadi lembut sekarang. Ia tersenyum dengan senyum seorang ibu. Ia menghampiri Yuda, tetapi ia melarang mencium bibirnya. Ia memanggil lelaki itu dan meminta, "Jadilah anakku." Nah, kutipan yang kedua adalah, setiap kita mempunyai sisi gelap marja, setiap kita mempunyai bayang-bayang. Nah, dua kutipan di atas menunjukkan adanya gaya bahasa repetisi. Kutipan pertama ada pengulangan kata, yaitu pengulangan persona ia. Kutipan kedua ada pengulangan frasa, yaitu pengulangan frasa setiap kita. Yang ketiga adalah citraan. Citraan adalah kata yang mempengaruhi daya indera. Citraan pada novel Lalita berkaitan dengan citraan penglihatan dan pendengaran. Nah, hal tersebut dapat kita lihat pada kutipan berikut. Nah, yang pertama adalah, lihatlah Jakarta, betapa kota ini memiliki warna aneh. Kutipan yang kedua adalah, sebuah mobil panjang mengaum jalan sambil melaju kencang menghalangi ia menyeberang jalan. Nah, kutipan yang ketiga adalah, Yuda memacu motornya, tangannya mencengkram gas. Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya penggunaan citraan penglihatan dan pendengaran. Nah, kutipan yang pertama mengandung citraan penglihatan, sebab pembaca seolah-olah dapat melihat warna aneh dari sebuah kota. Pembaca diajak oleh penulis untuk merenungkan sebuah kota dengan warna aneh, yaitu aura kota yang tidak seperti biasanya. Nah, kutipan yang kedua mengandung citraan pendengaran, sebab pembaca seolah-olah mendengar suara gaduh yang dihasilkan oleh sebuah mobil. Nah, mengaum jalang maksudnya adalah tidak beraturan. Nah, pembaca diajak oleh pengarang untuk melihat bagaimana sebuah mobil yang berjalan tidak beraturan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kutipan ketiga. Di kutipan ketiga ini ditunjukkan pula adanya citraan penglihatan, sebab pembaca seolah-olah dapat melihat bagaimana motor dicengkram oleh sebuah tangan sang pengendara motor. Nah, cukup sekian penjelasan aspek stilistika dari novel karya Ayu Utami, yaitu yang berjudul Lalita. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.